Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Hidayati, NIM 185211003 dari kelas MBS 5G. Di sini saya akan melaporkan hasil pengamatan saya terhadap UMKM bakso mie ayam Mas Agung yang berada di Gumuk Sari, RT 3, RW 5, Desa Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo. Nah, berikut biaya produksi dari bakso mie ayam Mas Agung. Tapi di sini saya hanya mengambil produksi bakso saja. Kemudian dalam perhitungan KPE yang dihasilkan yaitu 31 unit. Kemudian jumlah pesanan dalam sebulan yaitu dihitung dari jumlah kebutuhan unit sebulan dibagi KPE yang hasilnya 9 kali dalam sebulan. Kemudian biaya pemesanan sebulan hasilnya yaitu 45.000. Kemudian jumlah persediaan rata-rata ada 16 unit. Biaya penanganan bahan baku ada 46.400. Kemudian waktu pemesanan kembali 10 unit. Persediaan pengaman bakso mie ayam Mas Agung melakukan pemesanan bahan baku setiap hari. Biaya atas kekurangan persediaannya yaitu 300.000. Biaya penanganan persediaan sebesar 100.000 per unit. Biaya kekurangan persediaan yang pertama yaitu 4.500.000, yang kedua ada 900.000, kemudian 300.000, dan yang terakhir 150.000. Kemudian ada biaya penanganan persediaan. Yang pertama 0 rupiah, kemudian 50.000, 100.000, dan yang terakhir 150.000. Jumlah biaya hasil penambahan dari kekurangan persediaan dan penanganan persediaan yang pertama yaitu 4.500.000, yang kedua ada 950.000, kemudian 400.000, dan yang terakhir 300.000. Jadi persediaan pengaman yang optimum dari bakso mie ayam Mas Agung adalah sebesar 150 unit dengan biaya paling minimum sebesar 300.000. Metode pengendalian bahan baku yang saya ambil yaitu saya menggunakan metode just in time atau metode backflash costing, yaitu langkah yang pertama mencatat pembelian bahan baku selama satu periode akuntansi. Di sini saya tuliskan bahan baku dalam proses yaitu sebesar 8.120.000. Kemudian tenaga kerjanya selama per bulan Agustus 2020 sebesar 2.520.000. Biaya overheadnya 1.328. Kemudian menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi selama bulan Agustus 2020 adalah sebesar 3.360 unit. Kemudian menghitung biaya standar per unit barang jadi. Biaya bahan baku langsungnya sebesar 2.400. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 750 rupiah. Kemudian ada biaya overhead pabrik sebesar 1.000, sehingga total biaya standar per unit barang jadi yaitu sebesar 4.150 rupiah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Jumlah barang yang jadi yang diproduksi selama bulan Agustus 2020 adalah 3.360 unit dengan biaya standar per unit sebesar 4.150, sehingga total biaya barang jadi adalah sebesar 13.944.000. Kemudian selanjutnya mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama satu periode akuntansi. Selama bulan Agustus 2020, barang jadi yang terjual yaitu sebesar 3.220 unit, sehingga beban pokok penjualan sebesar 13.363.000. Langkah selanjutnya yaitu dengan mencatat selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik aktual dengan biaya yang dialokasikan. Berikut
adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang sebenarnya selama bulan Agustus 2020. Biaya tenaga kerja sebesar 2.520.000, sedangkan biaya overhead pabrik 3.360.000. Adapun biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan selama bulan Agustus 2020, biaya tenaga kerjanya yaitu 2.415.000, sedangkan biaya overhead pabrik sebesar 3.220.000. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu saldo persediaan akhir pada tanggal 31 Agustus 2020, yaitu bahan baku dalam prosesnya sebesar Rp56.000, barang jadinya sebesar Rp124.500. Jadi total persediaannya yaitu Rp180.500. Kesimpulannya, saya memilih menggunakan metode just in time ini pada UMKM bakso mie ayam Mas Agung karena dengan metode ini dapat menghasilkan biaya bahan baku rendah dan laba yang tinggi untuk produknya. Selain itu, metode just in time ini yaitu metode yang belanja bahan bakunya hanya akan dipesan ketika memiliki pesanan atau ketika warung bakso mie ayam Mas Agung ini dibuka. Jadi kalau warung baksonya tutup, maka tidak ada pemesanan bahan-bahan, sehingga menggunakan metode ini dapat mengurangi biaya untuk penanganan bahan baku, untuk tempat penyimpanan dan juga perawatan. Metode ini juga merupakan metode yang efektif dan efisien dalam penerapan untuk perusahaan makanan karena bahan makanan bersifat tidak tahan lama. Nah, berikut pada akhir slide saya lampirkan foto produk dari UMKM bakso mie ayam Mas Agung. Mungkin itu sekian laporan dari pengamatan UMKM yang saya lakukan. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.